Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai tausiah, mari sama-sama kita bersalawat dulu. Mudah-mudahan dengan salawat kita pada pagi hari ini kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada Allah ala habibika khairil khalqi kullihim. Ayo sama-sama. Maulaya shalli wa sallim daiman abada Allah ala habibika khairil khalqi kullihim. Enakan kalau habis salawatan, hati tenang, pikiran tenang, sampai lupa sama utang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi nuzumid dulam. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Ahmad Fatoni Eskom, kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, Allah lapangkan rezekinya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan banggakan Ketua Kelas Takhusus Sabtu Pagi, Ibunda Ustazah Hajah Nani Sumarni, yang hari ini dibanding hari yang lain, Masya Allah, semuanya matching. Pakai warnanya, kalau saya bilang mah kunyit busuk. Ya. Kalau ibu-ibu apa Bu kalau warna yang begitu Bu? Bisa aja aku cantik. Yang saya cintai dan banggakan rekan-rekan seperjuangan kelas Takhusus Pagi, insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ngapa? Amin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan nikmat bertabur, menjadikan bumi subur. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur walaupun tinggal rumah amak sumur. Alhamdulillah. Orang Betawi yang suka jual tanah, jadi tinggal rumah amak sumur. Pak Ewi, orang Betawi yang suka jual tanah, rumahnya tinggal rumah amak sumur. Tapi jangan bilang-bilang ya. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau punya mantu, enakan yang kaya apa enakan yang pas-pasan? Yang miskin, yang pas-pasan. Ayo Bu, yang jujur dijawab. Yang pas-pasan. Yang pas-pasan. Ini Yang sih yang kaya sih. pas-pasan. Kalau enakan yang pas-pasan, benar Pas-pasan, betul. kata Ibu Ustazah Irmawati, enakan yang pas-pasan. Kalau mau beli mobil pas ada duitnya, mau umroh pas ada duitnya. Alhamdulillah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi pemimpin umat, Nabi pembawa rahmat, Nabi pembela umat di hari kiamat, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu
Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua sebagai mukmin di dalam kehidupan ini ingin selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Betul. Jangankan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimarahi tetangga saja kita rasanya tidak enak. Iya Pak, iya Bu? Kalau cuma dimarahi tetangga, kita bisa pindah ke tempat lain. 1 tahun yang akan datang kita kembali lagi, itu pun kita masih bisa berdamai. Tetapi kalau Allah yang murka, Allah yang marah kepada kita, kita tinggal di bumi yang ciptaan Allah ini, kemana lagi tempat bumi kita berpijak? Kemana lagi tempat kita langit bernaung? Setiap kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak setiap orang mau melakukan yang dia kerjakan, pekerjaannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seorang pun yang ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang-kadang apa yang kita lakukan tanpa kita sadari itu menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Pada kesempatan ini saya menyampaikan 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu nggak nih? Ya. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau banget. Mie apa? Mie goreng. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu maujud, Allah itu yang menghidupkan kita, Allah itu yang mematikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita harus menyembah Allah, tidak lain dan tidak bukan. Hanya Allah yang ada di hati kita. Kita kuatkan tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan keluarga. Berbuat baik kepada keluarga dan kerabat menjadikan kita orang yang lebih baik. Dan sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik dengan keluarganya. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada keluarga kita, kerabat kita. Dan juga kita harus menjalin silaturahim di antara keluarga kita. Karena orang yang menjalin silaturahim akan diberkahkan umurnya, akan dimudahkan rezekinya. Falyasil rahimah. Dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepada keluarga dan kerabat kita. Tapi kebanyakan orang-orang, bukan orang sini ya, orang sono yang baiknya sama orang lain, tapi sama keluarga kadang-kadang gak ngeh. Iya apa iya? Sama. Sama
keluarga yang butuh pertolongan, orang-orang nggak tahu. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat yang seperti itu, yang tidak peduli dengan keluarga sendiri. Yang ketiga, yang keberapa Ibu Haja Nani sekarang? Yang ketiga, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Dalam ayat ini kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong di antara laki-laki dan perempuan yang beriman, mencegah perbuatan yang mungkar, mengajak yang ma'ruf. Ketika kita berada di lingkungan kita, yang belum mau ngaji kita ajak ngaji, ya Bu, itu pahalanya Masya Allah. Dan juga yang mendapat musibah kita bantu dengan kita bersama-sama. Mungkin sahabat kita ada yang kena musibah kebakaran, nauzubillah min dzalik ya. Kita bersama-sama kita iuran untuk bisa meringankan beban daripada saudara kita. Karena Rasulullah bersabda ada dua Rasulullah bersabda ada dua orang yang sering menolong orang lain. Satu, urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan ditolong urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika di lingkungan kita ada yang berbuat kemungkaran, kita harus minimal kita nasihati, ya, jangan seperti itu. Ini kebanyakan juga di lingkungan yang banyak kontrak-kontrakan, ya, yang tanpa ikatan pernikahan, ya. Kadang-kadang yang punya kontrakan itu nggak mau tahu, mereka hanya mendapatkan uang saja. Tapi kita jangan seperti itu. Kita harus menjaga sebagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya mengerjakan sholat, ya, kita harus rajin mengerjakan sholat. Orang yang mau belajar sholat kita bimbing, yang mau bersedekah, mungkin ada orang yang pelitnya, nauzubillah min dzalik, kita ajak agar hartanya bisa keluar untuk umat. Dan orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Itulah ketiga amalan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan ini. Ayo kita berlomba-lomba di dalam meraih agar kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar hanya milik Allah, yang salah dari saya pribadi. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun nih. Dengerin ya. Jika ada sekarung sampah, jangan buang di pinggir kali. Jika ada kata-kata yang saya yang salah, jangan dilaporin ke Pak Polisi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.